Kita berdoa. Bapa di sorga, kami hari ini sangat mengucap syukur Tuhan. 29 tahun Engkau memimpin jemaat ini. Sejak hari pertama ketika kami mengadakan kebaktian di sebuah ruangan kecil kantor pada tanggal 25 Juni 1995. Kami sangat yakin Engkau menyertai. Karena harus ada satu jemaat yang alkitabiah, yang benar, kokoh, berdiri, tak goyang sedikit pun menghadapi segala terpaan, goncangan, tetap kokoh. Dan sampai hari ini 29 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus, hari ini juga kami sekalian memperingati Engkau datang ke dalam dunia memenuhi janji-Mu untuk menyelamatkan manusia. Dan karena kedatangan-Mu itulah maka ada jemaat ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan mohon berkat-Mu Tuhan, agar jemaat ini tetap teguh, tak tergoyahkan sampai Engkau datang ya Tuhan. Dan sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu dan berkat-Mu untuk kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal yang ke-15. Silakan buka di 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sungguh, hal yang sangat luar biasa terjadi. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus bahwa mereka harus teguh berdiri, tidak goyah, mantap, ya, tidak goyah sedikit pun. Dan ketika mendekat hari ulang tahun ke-29 ini, saya ditanya tema kita tahun ini apa? Dan saya berkata bahwa ini, dunia semakin bebas, iman harus semakin teguh. Dunia kita hari ini luar biasa bebasnya, saudara. Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial, tak terbendung informasi, tak terbendung segala emosi manusia, segala yang baik dituangkan, ya termasuk juga yang tidak baik, yang jahat, semuanya dituangkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa baca di medsos, di WhatsApp, Facebook, di YouTube, Instagram, semuanya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sedemikian banyaknya informasi hari ini. Dan menurut Google, bukan menurut saya nggak sanggup menghitungnya, kekristenan hari ini sudah mencapai 45.000 denominasi. Ya.
45.000 denominasi. Anda bisa bayangkan 45.000 denominasi itu segimana? Jadi iblis juga pakai metode yang sekarang ini. Dia bikin banyak-banyak denominasi, banyak-banyak kesesatan. Kalau yang satu gagal, ada backup-nya. Gitu. Ya, kenapa bikin kekristenan sampai 45.000 denominasi? Anda bisa bayangkan. Saya bilang dia seperti nelayan pasang pukat. Sebanyak-banyaknya. Kalau kau lolos yang satu, sangat mungkin ya terjerat oleh yang lain. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya omong di balik papan. Ada beberapa matanya agak terbelalak. Saya bilang sebenarnya dalam hal rohani, kompetitor itu hanya dua. Yaitu Allah dan iblis. Allah dilawan oleh iblis. Jadi kompetitornya hanya dua. Dan semua manusia di muka bumi ini harus memilih berdiri di pihak yang mana dari dua ini. Nggak ada 3, 4, 5, 6, nggak ada. Dua aja. Dan semakin dekat hari akhir, Anda tahu apa yang akan terjadi. Semua milik Tuhan akan di satu sudut. Dan semua milik iblis akan di sudut yang lain. Pasti. Lebih pasti dari besok matahari masih terbit. Ya. Itu pasti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Dulu, saya ini orang Astra. Toyota. Dulu Astra. Bodoh sekali waktu saya masih muda. Saya tidak tahu bahwa Toyota punya Om William, Daihatsu punya Om William, Peugeot punya Om William, ya semuanya punya Om William. Dan saya tidak tahu bahwa Om William punya banyak itu. Di lapangan saya orang Toyota, sikat habis Daihatsu, sikat habis. Yang atas-atas itu tahu, bilang gini, Suhento, kalau Daihatsu jangan dihantam terlalu keras. Loh, kenapa? Karena itu bos kita sama. Hah? Loh, bos kita sama. Kalau Mitsubishi kita hantam habis. Bosnya beda. Oh, tahu saya. Satu hari Om William waktu itu pakai pesawat jetnya ke Pontianak. Kita kumpul sama-sama kaget. Hah? Daihatsu. Kita teman. You know. Anytime dia bisa mengeluarkan satu keputusan, semuanya di merger. Jadi satu kantor. Lo mau apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada akhir zaman, ya, semua milik iblis akan bersatu. Semua milik Tuhan akan bersatu. Lihat saja. Lalu milik mana yang lebih banyak? Milik mana yang lebih banyak? Jangan saya ngomong. Coba baca Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 berkata apa? Lukas 18 ayat 8. Apa dibilang? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, ada katanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini Tuhan sendiri. Dia pesimis apa optimis? Dari kata-katanya pesimis atau optimis? Pesimis. Hampir tidak mendapatkan iman. Celaka ini. Ini celaka sekali. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tema kita. Dunia semakin bebas. Orang hari ini mau mendirikan agama, silakan. Mau mendirikan denominasi tambah lagi, silakan. Nggak heran. Jadi 45.000. Tetapi yang manakah yang benar?
Yang manakah yang benar? Anda sudah yakin ada di dalam kebenaran? Saya selalu menasihatkan orang. Saya bilang, jangan kau rajin dulu. Jangan kau banyak sumbang dulu. Jangan kau banyak terlibat dulu. Jangan kau habis-habisan di situ dulu. Sebelum kau yakin kamu berdiri di atas kebenaran. Betul nggak? Karena sumbang habis-habisan, bantu habis-habisan, keluar tenaga habis-habisan, waktu habis-habisan, ternyata dalam kesesatan berakhir di neraka. Apa gunanya semua itu? Apa gunanya? Ya, tidak ada. Oleh sebab itu yang nomor satu penting, pastikan sudah berdiri di atas kebenaran. Nah, jadi sesuai dengan tema kita, poinnya hanya 3. Saya hari ini mau sampaikan poin 3. Dikasih 59 menit, jadi hampir 1 jam. Oke, enggak apa-apa. Anda tenang saja ya. 59 menit, poinnya nggak banyak, cuma 3 saja. Yang nomor 1, karena berdiri teguh, maka semua orang harus cek tempat berdirinya, cek tempat berpijaknya. Paulus bilang, engkau harus teguh berdiri. Berdiri di atas apa? Berdiri di atas apa? Goyang-goyang gimana mau berdiri? Goyang-goyang terus, nggak bisa. Berarti kita harus berdiri di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Kebenaran. Orang tanya, Pak Suento, kebenaran itu di mana? Saya bilang, pertanyaan kamu sudah ditanyakan oleh Pilatus dulu. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Pilatus bertanya sama Tuhan, apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Orang sering tanya juga, kalau saya seminar broadcast, untuk tahu yang benar itu bagaimana Pak? Saya bilang, Tuhan kasih 2 alat. Satu di dalam kepala kita, satu ini. Nggak ada salah satunya, nggak bisa dapat kebenaran. Ya. Ada ini, ada isi kepala, nggak ada Alkitab, bisa tahu kebenaran? Nggak bisa. Filsafat hasilnya, ya, bertanya terus, itu akan hasilkan filsafat. Ada ini, nggak ada ini, mana bisa? Dikasih ini sama si Blackie. Di belakang ada anjing saya, Hasko namanya. Bukan Hasto, sorry ya. Karena dia husky, jantan, jadi saya kasih Hasko. Ada yang betina, kasih nama Husky. Kasih ini sama dia. Dicakar, bukan dipelajari. Ya. Saudara yang saya, jadi perlu 2. Ini plus ini. Maka itu, kalau engkau mau berdiri di atas kebenaran, olah otak, pikir yang keras. Ini dasarnya. Ini diinspirasikan oleh Tuhan. Diinspirasikan. Bahasa aslinya tidak ada kesalahan per kata, bahkan per huruf. Ya, tidak ada salah. Sudah 29 tahun saya teriak-teriak di radio, di TV, segala macam. Kalau ada dapatkan kesalahan, silakan datang. Alamat saya lengkap di Sunter. Dan belum ada yang datang. Sudah 29 tahun. Saudara. Lalu, kita mau berdiri teguh di atas kebenaran Alkitabiah. Apa ini lalu kita taruh ke bawah dan berdiri di atasnya? Terlalu kecil, goyang-goyang kita. Enggak bisa, bukan itu. Tetapi kebenaran yang disimpulkan pakai akal sehat atas dasar Alkitab. Amin. Atas dasar Alkitab.
Nah, satu kesalahan sudah paling awal itu adalah apa? Keluar dari Alkitab. Ada tambah tradisi, tambah apokripa, tambah ada dekrit pimpinannya semacam fatwa begitu. Itu udah ngawur. Ada tambahan lagi yang lain, tambahan mimpi, tambahan wahyu lagi. Joseph Smith kedatangan malaikat namanya Maroni dan kasih dia wahyu. Muncullah kitab Mormon. Kita bilang, no, nggak ada orang dapat wahyu lagi. Sesudah Alkitab selesai ditulis. Ellen G. White dapat sekitar 2.000 mimpi. 2.000 mimpi dan penglihatan. Akhirnya jadilah gereja apa? Mimpinya satu mimpi yang terkenal. 10 hukum melayang turun. Dan hukum keempat bersinar-sinar. Jadilah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Begini. Kalau Anda mau berdiri teguh atas kebenaran, kita pastikan kita berdiri di atas yang benar. Di atas yang benar. Saudara, itulah yang menyebabkan kita menyelidiki dan ulang-ulang menyelidiki. Apakah kita sudah di posisi berdiri di atas kebenaran atau tidak? Ini penting. Ya, sangat penting saya katakan. Berarti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kekristenan 45.000 denominasi, berarti kalau ada perbedaan. Ini begini. Tidak mungkin dua-duanya benar. Kita terpaksa harus memilih di pihak yang mana. Betul nggak? Di pihak yang mana? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang paling penting, poin yang paling penting dari segala-galanya itu adalah tentang keselamatan. Kita tidak ada waktu untuk membahas banyak poin. Itu mesti blok kelas 1 minggu, saudara. Tapi yang paling penting dari semuanya itu apa? Keselamatan. Keselamatan. Apakah masuk surga melalui bertobat dan percaya Tuhan Yesus, atau ada plus minusnya? Tambah kurangnya. Kita bilang ini pusing kalau gini. Banyak orang tidak tahu apa yang namanya salah dan apa namanya sesat. Apa bedanya? Kalau kesalahan yang tidak menyebabkan ke neraka itu salah. Itu salah. Ya. Mengangkat wanita, mentabiskannya menjadi gembala, ini bukan sesat. Karena tidak menyebabkan orang ke neraka. Ini salah. Ya. Ini salah. Gitu. Tetapi mengajarkan kalau masuk surga tidak cukup dengan hanya bertobat dan percaya Tuhan Yesus, perlu ditambah untuk mengikuti namanya mereka sebut baptisan kudus. Kalau tidak dibaptis tidak masuk surga. Ini lain. Ini lain. Karena Rasul Paulus ngomong kepada jemaat Galatia, jikalau engkau menambahkan sunat, engkau di luar Kristus. Engkau binasa. Luar Kristus, engkau menambahkan sunat. Tidak boleh ditambahkan apapun juga lagi. Bertobat dan percaya Tuhan Yesus, sip. Ya. Tapi bertobat yang sungguh dan percaya yang sungguh. Itu cukup. Jadi tidak perlu ada penambahan. Masuk surga percaya Tuhan Yesus, bertobat katanya apa? Perlu apa lagi? Perlu ikut ritual ibadah tertentu. Ada sakramen-sakramen yang harus diikuti. Mengapa kita menyebutnya perjamuan Tuhan, tidak ikut-ikutan yang lain menyebutnya perjamuan kudus? Karena kita percaya tidak ada perjamuan yang bikin orang kudus. Ya, yang bikin orang mabuk banyak. Tidak ada orang bisa diselamatkan, dibikin kudus melalui perjamuan kudus. Namanya yang sesuai dengan Alkitab itu perjamuan Tuhan. Karena dilakukan untuk mengingat kepada Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku.
Kemudian yang mengambil cawan setelah mengucap syukur, dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Nah, ada bilang, habis kau minum ini, kau sembuh dari sakit kamu. Nah, ada begitu punya. Itu kacau. Tunggal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tiap-tiap item pengajaran, tiap-tiap poin harus dicermati kalau Anda orang yang beriman serius. Ikut mempercayai itu atau tidak. Itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak sekali poinnya, itemnya. Kalau kita temukan, kita dipaksa untuk berdiri di mana kamu berdiri. Contoh yang paling nyata sudah. Hari ini. Tadi saya lupa. Selain menyebutkan selamat ulang tahun, selamat apa lagi? Selamat Natal. Selamat Natal dan ulang tahun. Agak kikuk juga banyak orang menyebut hari ini selamat Natal, betul nggak? Saya tak pernah lupa. Dulu yang di bawah itu ada notaris berkantor di bawah itu. Dan karyawannya ada beberapa yang pakai jilbab. Terus ada orang datang ke sana tanya sama dia. Dengar-dengar di atas ada gereja. Iya katanya. Gereja apa? Nggak tahu. Gereja apa? Nggak tahu. Mereka aneh. Anehnya kenapa? Mereka Natalnya di bulan Juni loh. Yang pakai jilbab yang kasih tahu orang itu. Mereka aneh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, aneh loh. Ya. Nah, sekarang kan saya sudah bilang dari item yang sangat penting, super penting tentang keselamatan ya. Ini penting sampai yang kecil-kecil. Tidak bisa tidak, kita harus memilih. Mau ikut yang mana? Ya enggak? Mau ikut yang mana? Bagaimana bisa Yesus lahir 25 Desember? Ya. Itu tidak mungkin. Ya. Setelah ditelusuri sejarah, yang paling penting itu bukan sejarah, telusuri Alkitab. Ya. Hasilnya tidak tahu tepat tanggal lahirnya Yesus, tidak tahu. Tapi Yesus tidak mungkin lahir di musim dingin. Ya. Yesus tidak mungkin lahir di musim dingin. Lukas pasal 1 ayat 26. Ya. Malaikat datang kepada Maria pada bulan ke-6. Dalam bulan ke-6. Ya. Nah bulan ke-6-nya itu ya, orang Yahudi itu sekitar September. Elul. Kenapa bulan 6-nya orang Yahudi sekitar bulan September? Karena bulan 1-nya orang Yahudi itu sekitar Maret April, yaitu hari Paskah. Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bilang, jadikan bulan ini bulan pertama. Nah, kalau Maret April itu bulan pertama, bulan ke-6-nya apa? September, Oktober. Maria hamil berapa bulan? Ibu-ibu. Ya, 9 bulan. Hitung dari September, 9 bulannya jatuh di mana? Juni. Ya. Banyak catatan Alkitab yang lain semuanya mendukung itu. Yesus kalau tidak Allah intervensi membuat Kaisar Agustus mengumumkan sensus, bukan lahir di Bethlehem, lahir di Nazaret. Tapi karena dinubuatkan oleh Nabi Mika, Yesus harus lahir di Bethlehem. Maka bagi Allah simple. Tinggal suruh Agustus, suruh sensus. Semua orang harus balik ke kampungnya. Maka Maria dan Yusuf jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Itu impossible dilakukan di musim dingin, Desember. Ya. Itu pasti di awal musim panas.
Mereka jalan. Anda boleh search Google, jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem perlu berapa lama? Sekitar 5 hari. Apalagi ibu-ibu hamil besar, jalannya pelan. Saudara yang saya kasih dalam, itu tidak mungkin dilakukan pada bulan Desember. Di bulan Juni. Alkitab membenarkan dengan cara lain lagi. Pada waktu Yesus lahir katanya ada apa di padang rumput, ada apa? Ada gembala. Domba itu makan rumput, bukan makan ini apa? Bahkan salju. No. Domba makan rumput, saya kasih tahu kalian ya. Walaupun di sana tidak ada salju, kadang-kadang saja ada salju ya. Tidak selalu ada salju. Tapi tidak ada gembala yang bawa dombanya di padang dan nginap di sana di bulan Desember. Tidak ada. Ya, semuanya. Semua data Alkitab memberi penjelasan. Lalu malaikat datang kepada itu gembala. Kamu pergi ke kota Bethlehem, kamu akan ketemu bayi yang dibungkus pakai apa? Selimut tebal. Apa begitu katanya? Hah? Enggak. Kalau Desember mesti dibungkus pakai apa? Selimut tebal. Tapi katanya dibungkus pakai apa? Kain lampin. Itu musim apa kalau bayi dibungkus kain lampin? Ya loh. Maka itu saudara, kalau mau cek lagi seluruhnya informasi dari Alkitab, Yesus mustahil lahir di bulan Desember. Tapi dia lahir di bulan Juni. Lalu kenapa ada 25 Desember? Mereka sekarang menyangkal-nyangkal dengan segala macam akrobatik argumentasi. Tapi sejarah mencatat tidak bisa dihapus lagi. Ya. Pertama kali Natal 25 Desember menurut Google lagi adalah tahun 336. Ya, 25 Desember. Nah, kenapa pilih 25 Desember kok nggak yang lain lagi? Karena 25 Desember itu adalah matahari sampai di lintang selatan Australia. Dan 25 Desember itu nanti akan balik lagi ke utara. Rakyat Eropa sebelumnya merayakan hari itu sebagai hari raya janji matahari bersinar kembali ke Eropa. Akhirnya dijadikan hari Yesus lahir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berdiri di atas sesuatu yang salah, saudara. Kamu mau berdiri di atas sesuatu yang salah? Saya tidak mau. Saya tidak mau berdiri di atas sesuatu yang salah. Saya mau berdiri teguh di atas sesuatu yang benar. Tiap-tiap poin. Kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang baik, jadilah orang Kristen yang kritis. Jangan sudah di neraka baru tanya-tanya. Nggak bisa lagi, saudara. Ya. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Segala hal boleh ditanyakan. Segala hal boleh ditanyakan. Jadilah orang Kristen yang kritis. Karena sebelumnya saya juga sudah tanya. Saya di Amerika tanya terus sama dosen saya. Kalau nggak percaya nanti 17 Agustus dia datang. Dia sudah umur 80 lebih. Terus mau datang gitu. Ya. Waktu kuliah di Amerika, saya tanya terus di kelas, tanya terus nggak berhenti. Teman-teman saya sampai bilang gini, Suhento, kami semua mau ambil pulang uang kuliah kami. Saya bilang kenapa? Dan kamu kuliah sendiri katanya. Waduh, oke. Ini dosen saya bilang apa? Suhento, mereka tidak begitu senang. Kamu terlalu banyak tanya. Jadi kalau ada pertanyaan, ketok kantor saya saja. Saya bilang oke lah ya. Karena kita banyak tanya. Kenapa? Karena saya pikir gini, kalau saya tidak tanya-tanya di sana, pulang ke Indonesia saya ditanya, matilah kalau saya tak bisa jawab. Nggak bisa. Dan Anda harus bertanya. Amin. Itu poin 1. Poin yang kedua, berdiri itu bagaimana? Berdiri yang teguh katanya. Harus semakin teguh. Berdiri yang teguh. Waduh. Kakek saya ada kungfunya. Ya. Kakek saya.
Ada kakek satu lagi, gitu. Saya punya atai, kakek, nenek, saya punya bapak. Wah, kungfunya jago. Saya waktu kecil itu, saya bilang, Kung Tai, ajarin saya main kungfu. Kita masih kecil kan suka kelahi. Tapi kalau bisa jago kungfu ini teman kita sikat habis dia. Gitu. Kung Tai, ajarin saya kungfu. Wah, saya dimarahin habis. Nggak boleh, saya bilang. Zaman sekarang sudah ada polisi. Tahu nggak berapa susahnya belajar kungfu? Saya bilang, berapa susah? Katanya dulu, dia masih gede. Belajar kungfu kan? Pasang kuda-kuda saja sampai sakit katanya. Aduh, saya bilang, wah parah sekali itu. Kenapa dia bilang? Berjam-jam disuruh berdiri begini loh. Berdiri begini loh. Sampai saking kokohnya, tahu nggak? Ditendang sini nggak apa-apa, ditendang sini nggak apa-apa, ditendang segala arah nggak bergerak. Wih, bilang, wah ini dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi kita ketemu fondasi yang mantap, pengajaran yang alkitabiah. Amin. Ya, poin satu. Poin yang kedua apa? Berdirinya teguh bagaimana? Bagaimana berdiri teguh? Kalau Anda sudah temukan pengajaran yang benar, berdiri teguh itu bagaimana? Berdiri teguh itu artinya tidak berubah. Berdiri teguh itu artinya tidak akan digoyang-goyangkan lagi, tidak akan. Karena berdirinya teguh sekali, mantap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa pentingnya Anda berdiri teguh? Bukan untuk kamu sendiri, tapi untuk anak cucumu. Untuk anak cucumu. Ya. Kalau kamu berdiri teguh, dengan posisi kamu yang berdiri teguh, barulah kamu bisa menarik yang lain. Barulah bisa kamu menyelamatkan yang lain. Kalau kamu sendiri berdiri tidak teguh, bagaimana kamu bisa menyelamatkan yang lain? Nonsense. Betul nggak? Kamu sendiri harus sangat teguh. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bisa ada iman yang benar. Itu kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan iman yang lalu-lalu. Betul? Ya. Mereka yang sudah mengorbankan bukan hanya hartanya, nyawanya, kepalanya dikorbankan demi berdiri teguh atas kebenaran. Kalau tidak ada orang yang demikian, tidak ada pengajaran yang benar lagi diteruskan dari satu generasi ke generasi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika tongkat estafet itu sampai kepada kita, dan kita mengecewakan generasi yang akan datang. Tidak bisa. Anda pernah nonton lari estafet? 5 orang misalnya. Yang pertama siap sekali ambil itu, kasih yang kedua lari masih kencang, yang ketiga larinya begini, dia kayak menari gitu. Nah, teman-temannya akan bilang apa? Tahu nggak? Ngawur ini, gitu. Dia penyebab kekalahan. Sudah itu dia kasih ke nomor 4. Nomor 4 pegangnya nggak hati-hati. Apa? Jatuh tongkatnya. Mengecewakan bukan hanya grup mereka semua, penonton aja kecewa pasti semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Tongkat estafet itu sampai kepada kita. Kita lahir di tahun segini, ya kan? Kita masih bersyukur kita ketemu kebenaran, kita diselamatkan. Nah, adalah tanggung jawab kita hari ini untuk memegangnya sekuat mungkin, seteguh mungkin, supaya bisa diteruskan kepada anak cucu kita yang berikut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada tanggal 17 Maret ada renungan harian yang dibagikan. 17 Maret tahun 1568. Seorang yang bernama Jacob Dirt, ya, punya 3 orang putra, Andrew, Hans, sama Peter. Jacob ini tukang jahit di Belanda.
tahun 1568. Dan dia disinyalir pengikut Menno Simons. Ya. Disinyalir pengikut Menno Simons, Anabaptis. Menno Simons ini adalah seorang imam Katolik yang bertobat. Menno Simons ini seorang Katolik yang bertobat menjadi Anabaptis. Dan dia dikejar, dicari, di mana-mana dicari, bertahun-tahun tidak ketemu, Menno Simonnya tidak ketemu. Dan dia mati sakit. Tetapi dia menyebabkan banyak orang dibakar dan dibunuh. Kenapa? Orang-orang yang tadinya menampung Menno Simons di rumahnya, akhirnya cukup lama ketahuan. Menno Simons bilang, kamu pergi. Nampaknya ada intel yang tahu kamu di rumah ini. Lalu Menno Simonsnya pergi. Akhirnya orang yang pernah menampung Menno Simons ini ditangkap. Salah satunya Jacob Dirk. Dan disidang, tidak ada kesalahan apa-apa. Karena dia pengikut Anabaptis. Yang menentang, Anabaptis menentang dua hal paling utama sekali. Baptisan bayi dan gereja negara. Ya tentu ada banyak item yang lain lagi. Tidak setuju ada jabatan imam dan lain sebagainya. Nah, Menno Simons ditangkap. Bukan cuma dia. Dua orang anaknya yang sudah dewasa. Andrew dan Hans. Dan mereka bertiga dijatuhkan hukuman dibakar. Hidup-hidup. Dibakar. Saudara, mungkin kalau menyaksikan itu kita bisa menangis. Kenapa? Karena Menno Simons diikat dan dua anaknya, ya, Andrew dan Hans diikat. Tidak terlalu jauh dari dia. Pada waktu dibawa pergi untuk diikat, anaknya yang kecil bernama Peter, ya, menangis meraung-raung, datang memeluk leher bapaknya. Ya. Dan Algojo tarik dia dan lempar dia ke masa, ya, diinjak-injak orang. Dan ketika Jacob sudah diikat akan dibakar, dia tanya sama dua anaknya, anak-anakku, ya, bagaimana keadaan kalian dua? Mereka dua menjawab, Bapak yang baik, kami oke, kami baik-baik. Ya. Akhirnya mereka berkata, kita ketemu lagi di hadapan Tuhan. Dan mereka bertiga dibakar sekaligus. Andrew yang paling besar punya tunangan yang menurut catatan sejarah itu hari pernikahannya. Dia dibakar. Ya. Dan dia punya calon istri bersama adik perempuannya, memandang dari jauh dengan tangisan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengerikan loh, mengerikan. Ya. Felix Mann menjadi seorang Anabaptis. Gurunya sendiri Zwingli, reformator, Zwingli menangkapnya dan menghukum dia ditenggelamkan. Dan ketika Felix Mann dibawa menuju ke sungai, ke perahu, lewat depan rumahnya, ibunya muncul di balkon, di teras, berteriak, Felix, teguhkan imanmu, kita ketemu di sorga. Saya tanya Simo, kalau anakmu dibawa untuk dibunuh, kira-kira kau bisa teriak begitu kah? Nggak main-main. Ya. Tapi mereka sudah melakukan itu. Michael Sattler, seorang imam Katolik yang bertobat menjadi Anabaptis, menginjil terus di penjara. Dan pada waktu mau dibawa ke tiang di mana dia dibakar, dia tetap menginjil. Mereka nggak tahan. Mereka ambil kaitan ikan katanya, tarik dia punya lidah dan dipotong. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
sampai abad yang ke-18. Ya. Tidak ada gereja lain selain gereja baptis, gereja Anabaptis, yang membaptis orang berdasarkan pengakuan imannya dan dewasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari manakah gereja baptis bisa berjalan sejarahnya terus jikalau tanpa orang-orang tadi yang rela mengorbankan nyawanya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sangat mungkin gereja sudah hilang yang benar dari permukaan bumi ini. Sangat mungkin. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya selalu berkata, kita berhutang kepada mereka. Ya, kita sangat berhutang kepada mereka. Karena mereka lah hari ini ada gereja yang benar, ada pengajaran yang benar, dan kita bisa mempercayainya dan kita bisa diselamatkan karena pengorbanan mereka. Mereka sudah terbukti berdiri teguh di atas kebenaran. Kita baru bertekad, betul? Mereka sudah membuktikannya. Kita baru bertekad. Ada kenapa? Ya kan kita belum dihadapkan. Ya. Pada waktu kita mau dibakar, kira-kira bagaimana? Ya, perasaan kamu bagaimana? Ya. Kalau dengar baik-baik, ya, hanya sedikit masalah saja kau tidak datang ke gereja, mustahil kau bisa berdiri teguh pada waktu menghadapi Algojo. Nangkep nggak maksud saya? Kalau ya, hanya hal-hal kecil saja membuat engkau tinggalkan gereja yang benar, mustahil kau bisa berdiri teguh pada saat Algojo mengikat lehermu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jikalau engkau tidak cinta kebenaran melebihi nyawamu, engkau mustahil bisa bertahan. Engkau pasti gemetar. Mereka semua Anabaptis yang tercatat di dalam sejarah. Tahu nggak, mereka semua yang tercatat, mereka diminta bisa menghindari semua hukuman itu kalau mereka menyatakan sudah salah. Saya balik sekarang mengikuti gereja negara lagi, maka talinya akan dilepaskan. John Hus, ada videonya, setelah diikat tinggal dicucul api. Itu petinggi gereja saat itu, masnya. John Hus, last time for you, last chance. Buat penyangkalan iman kamu, kami akan lepaskan kamu. Tapi John Hus berkata apa? Saya tidak mungkin melakukan itu. Apa yang sudah saya imani. Akhirnya apa? Dia bilang, cucul api, hangus. Tanggal 6 Juni tahun 1415, 1 abad sebelum Luther. Luar biasa. Nah, mereka semua ini adalah orang-orang yang sudah berkorban sedemikian rupa, berdiri teguh. Nah, sekarang giliran kita. Amin. Yang terakhir, nomor 3. Mau berdiri teguh? Mau berdiri teguh sampai Tuhan datang? Tidak menyangkal? Mantap? Wah, nampaknya salah tema ini kita nih. Gimana? Anda mau berdiri teguh? Semakin teguh, amin. Engkau memerlukan gereja. Engkau memerlukan gereja. Engkau memerlukan gereja yang benar. Jangan perang sendiri. Bukan perang sendiri. Betul nggak? Sekurang-kurangnya perkompi. Nah, tentara, ya loh.
Jangan kayak Rambo, saudara. Itu film, nggak bener. Itu filmnya. Jangan perang sendiri. Anda harus bergabung ke jemaat. Anda harus bergabung ke gereja. Karena gereja didirikan untuk ini, saudara. Supaya kita bergandengan tangan, supaya kita teguh bersama. Amin. Gimana? Nyanyi sendiri memang kadang-kadang merdu juga untuk diri kita. Terlebih ketika kita di bawah shower, kita teriak kencang-kencang. Si mau bilang, kenapa kamu kencang? Sebenarnya saya latihan suara saya nanti itu. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lebih merdu kalau kita nyanyi bersama-sama. Amin. Jauh lebih merdu. Kita perlu akan hal itu. Anda memerlukan gereja, saudara. Anda perlu gereja. Anda perlu jemaat. Karena dengan gereja ini bertahan, kita mengestafetkan kebenaran kepada generasi yang berikut. Bahkan kini harus bertambah. Melalui Anda rajin ke gereja, melalui Anda rajin hadir semuanya di sini, maka kemungkinan untuk menyelamatkan keluargamu, temanmu, dan lain sebagainya semakin besar. Semakin besar. Dan di mana gereja hadir, kita menyinari lingkungan di sekitar kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau seseorang sudah sungguh-sungguh lahir baru, kalau Anda sungguh-sungguh lahir baru, maka saya kasih tahu Anda, hal pertama yang ada di pikiran itu adalah apa? Orang-orang yang belum lahir baru, yang kita perlu selamatkan, orang-orang yang akan binasa. Oh, saya sudah mendengar banyak kesaksian. Pernah satu hari seorang bapak kasih tahu saya, Pak Suhento, saya sampai bilang sama anak saya, dia sebut nama anaknya, ayolah ke gereja yang benar, yang Alkitabiah, supaya kamu diselamatkan lahir baru. Anaknya kayak cuek aja. Tahu nggak apa bilang bapaknya? Kamu mau nggak papa cium kaki kamu supaya ikut ke gereja? Saya dalam hati, oh Tuhan, saya sampai tepuk-tepuk dia. Nggak perlu sampai begitulah Pak. Benar Pak Suhento, Pak. Saya bilang kepada dia, mau nggak papa cium kaki kamu untuk ikut? Kenapa dia begitu hebat? Kenapa kemauannya begitu besar? Karena setiap orang yang lahir baru, kita tak tahan memikirkan orang-orang yang kita sayang, itu nanti berakhir di neraka. Kita tak sanggup membayangkan. Karena neraka bukan diciptakan untuk manusia. Matius 25 ayat 41 di situ dikatakan, ya, lautan api itu dibuat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Wow, manusia tidak tahan di situ, saudara. Orang masuk ke sana. Masuk ke sana bagaimana? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi, ya. Tetapi kalau kita mau menyelamatkan anggota keluarga kita, mereka tiap hari bersama dengan kita, mereka tiap hari lihat kita bangun pagi dan lain sebagainya. Anda tahu, halangan yang paling besar untuk menyelamatkan orang yang paling dekat dengan kita itu apa? Kesaksian hidup kita. Berubah tidak? Berubah tidak? Kalau tidak berubah, no. Ya, Pak Purba ya, berubah Pak ya, berubah. Pak Purba, ya, di Siantar, ya, dengar radio, Are, pergi cari, ketemu rumah Are, sampingnya ada kandang ayam, ya, tetapi karena mau kebenaran, akhirnya tinggalkan gereja yang besar, pergi ke gereja yang ada kandang ayamnya. Secara kemanusiaan itu kurang bagus. Ya. Akhirnya Pak Purba ikut ke sana. Tetap istri belum mau. Ini Pak, sorry kalau saya pakai kesaksiannya. Saya dengar dari ibu. Saya ketemu istri.
Istrinya bilang sama Pak Suhento, tadinya saya nggak mau ikut, katanya. Saya bilang, iya. Tapi katanya apa? Saya melihat perubahan suami saya. Katanya, rokok sudah ditinggalkan. Ya, nggak merokok lagi. Biasanya pulang kantor ada bir, ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Katanya Pak Suhento, saya mulai berpikir, gereja yang besar-besar itu tidak bisa mengubah suami saya. Tidak bisa mengubah suami saya. Ya. Dan saya mulai tertarik. Gereja yang ada kandang ayam di sebelahnya ternyata lebih hebat. Ini luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah ini dia. Di belakang ada Pak Yohanes, betul nggak? Pak Yohanes sama Pak Irwan, Diaken Irwan. Mereka ngomong sama saya. Dulu, ya Diaken Irwan ini ada di Inggris. Mungkin dia nonton. Dia itu majelis dari gereja. Saya nggak usah sebutnya. Udah jadi majelis, 1 hari 2 bungkus. Ya. Sampai di lapangan parkir, tanggung, selesain dulu. Gereja nih, ke gereja sampai lapangan parkir selalu tanggung. Ya. Datang ke sini. Gereja kita. Ya. Dengar firman Tuhan yang benar. Ikut seminar. Lahir baru. Bisa ini. Selesai. Padahal katanya apa? Dulu sebelumnya katanya. Tahu nggak merokok itu tidak bagus? Tahu. Mau dibuang nggak? Mau. Seringkali rokoknya diremas-remas. Dalam nama Yesus. Kayak jagoan. Tengah malam nggak tahan, cari di tong sampah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda mau menyelamatkan keluarga? Anda mau menyelamatkan keluarga? Kalau Anda berubah total, ya, maka itu akan mengagetkan. Ya. Berdiri teguh, tempat berdiri kita mesti benar-benar teguh. Pengajaran kita benar-benar Alkitabiah. GBIA punya pengajaran sudah diuji 29 tahun, saudara. 29 tahun. 29 tahun. Saya sudah seminar lebih 200 kali. Sudah berdebat. Hari ini mereka ramai berdebat. Saya bilang tahun 2003, tanggal 5 April, saya berdebat lawan 2 orang kiai. 2003 itu 18 berapa tahun? Ya. 21 tahun. 21 tahun yang lalu saya debat. Karena kita punya pengajaran kokoh kuat. Dan sekarang hanya diperlukan apa? Tekad untuk semakin teguh berdiri. Dan kita perlu gereja. Ya. Memperkuat gereja dan kita melakukan penginjilan, seminar kemana-mana agar berdiri gereja. Dia mau ke IKN katanya. 2 suami istri ini mau ke IKN. Saya sudah lihat ke sana ini. Atau IKN itu tanahnya tidak stabil kayak situ. Banyak goyang-goyangnya nanti itu. Ini sangat sulit itu ya, sangat sulit. Oke ya, tetapi harus ada apa? Tekad. Kalau tidak ada tekad, nggak bisa. Segala-galanya nggak bisa kalau tidak ada tekad. Amin jemaat sekalian. Oke, dunia semakin bebas, nggak apa-apa. Ya, tetapi apa? Iman harus semakin teguh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sungguh Tuhan. Kata Rasul Paulus, kami harus semakin teguh. Karena kami di dalam kebenaran. Dan Tuhan, ketika kami mengorbankan apapun juga,
Jikalau itu berhubungan dengan Tuhan, maka jerih lelah, semua pengorbanan tidak akan sia-sia. Karena kami akan berdiri di hadapan-Mu, dan Engkau akan mengadili kami. Dan tidak ada satu hal pun yang lepas dari catatan-Mu, Tuhan. Kami semua akan menghadap Engkau, mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu. Tolong kami, Tuhan, untuk memahami semua ini di hari ulang tahun gereja yang ke-29, dan di momen kami mengingat kembali kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, ke dalam dunia ini. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.